Hai teman-teman, Assalamualaikum. Untuk pembukaan video kali ini terpaksa aku dubbing karena tanpa aku sadari ada noise ternyata yang masuk sehingga suara aku tidak begitu jelas. Namun alhamdulillah untuk kelanjutan video ini setelah pembukaan suaraku cukup terdengar jelas dan noise-nya menghilang. Jadi aku harap video ini tetap bisa dinikmati ya teman-teman. Di awal ini aku menjelaskan bahwa aku merasa terdorong untuk memberikan edukasi terkait COVID dari sisi psikologis dan juga individu sebagai warga negara Indonesia. Walaupun awalnya aku merasa tadinya tidak perlu gitu mengedukasi ini karena banyak juga yang lebih qualified. Namun demikian, perkembangan polarisasi belakangan ini mendorong aku untuk ingin memberikan sesuatu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan diambil sisi positifnya. Selamat menikmati video ini. Terima kasih. Almost 1 tahun ini. Begitu juga dengan keluarga besar aku ya, papa, mama, dan saudara-saudara aku berusaha menjalankan protokol ini gitu. However, aku nggak pernah kasih edukasi atau postingan yang mendiskreditkan teman-teman yang punya pandangan berbeda. Karena bagi aku sendiri, aku sangat menghargai perbedaan sudut pandang karena aku sadar betul bahwa baik itu value, akses informasi, fleksibilitas, dan juga sumber-sumber informasi yang diperoleh orang itu pasti akan sangat berbeda gitu. Jadi aku sebenarnya bukan tipikal yang suka konfront tentang pendapat orang lain apabila itu cuman semacam pendapat yang tidak ada unsur penyerangan, menyakitkan atau melebihkan siapapun gitu ya. Jadi aku sadar betul bahwa kita sebagai individu nggak bisa kontrol orang lain. Pertama seperti itu. Tapi kali ini aku ngerasa kayaknya aku perlu memberikan edukasi. Udah lama banget aku pengen banget memberikan edukasi dari sudut pandang aku sebagai individu juga gitu. Tapi aku ngerasa juga perlu memberikan pandangan dari sisi psikologis untuk memberikan gambaran kenapa sekarang terjadi polarisasi dan kenapa sekarang perkembangan di Indonesia jadi seperti ini gitu ya. Jadi kayak berkubu-kubu dan sementara penanganannya sendiri kayak kurang jelas gitu dan angka terus menanjak gitu. Sebenarnya dari sisi psikologis di sosial itu seperti apa sih yang terjadi, secara singkat aku juga ngerasa perlu ngejelasin itu juga. Tapi nanti aku pun akan menjelaskan dari sisi individu aku sebagai warga negara Indonesia dan individu yang juga hidup di negara ini dan juga sebagai bagian dari lingkungan sosial yang ada di negara ini di tengah situasi pandemi gitu. Aku ngerasa kayak ya udah saatnya aja aku perlu ngomong gitu ya. Semoga bermanfaat, tapi kalaupun di dalamnya nanti ada unsur-unsur yang mungkin kurang disetujui atau misalnya dianggap sebagai unsur agresi dan kekesalan dan lain sebagainya, ya mungkin memang ada juga ya gitu, karena kan bagaimanapun manusia pasti punya unsur emosi itu gitu. Tapi ingat tujuan utamanya bukan itu. Oke, pertama, sebagai seorang psikolog gitu, aku sadar betul kenapa hal ini terjadi. Dan beberapa bulan sebelumnya juga aku udah mulai bisa memprediksi ini sebenarnya gitu. Kenapa? Karena tadi yang aku bilang, value tiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Apa yang penting gitu bagi setiap orang itu berbeda-beda. Akses informasi berbeda-beda, fleksibilitas berpikir berbeda-beda gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali unsur yang bikin seseorang itu memaknakan suatu situasi dan suatu informasi itu jadi beda-beda satu dengan yang lainnya. Aku yakin teman-teman yang suka baca tentang psikologi atau belajar tentang pola pikir manusia itu pasti akan paham maksud penjelasan aku ini ya gitu. Nah, lalu kemudian beberapa waktu lalu teman aku juga ngepost tentang suatu postingan edukasi ya. Boleh teman-teman juga cek, namanya Pandemic Talks. Di situ menceritakan tentang echo chambers, dimana di dalam itu menceritakan tentang yang aku tangkap gitu ya, yang menurut aku perlu di-highlight berkaitan dengan apa yang mau aku sampaikan adalah peran sosial media di tengah situasi ini. Yaitu teman-teman sendiri semua juga pasti udah pernah dengar dan tahu bahwa sosial media itu bergerak berdasarkan algoritma ya. Algoritma ini yang akan mempengaruhi apa saja yang teman-teman lihat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering lihat tentang, anggaplah konspirasi COVID atau tentang traveling atau misalnya tentang politik gitu, hal itulah yang akan selalu di endorse di media-media sosial teman-teman di internet gitu, mau itu YouTube kayak, mau itu Instagram kayak, mau TikTok kayak, itu akan terus dimunculkan karena sistem menganggap bahwa teman-teman menyukai hal itu. Nah, ini sebenarnya di tengah pandemi ini memberikan pengaruh yang cukup besar gitu. Jadi
Ketika seseorang yang memang dari awal sudah memiliki keyakinan tertentu bahwa anggaplah COVID ini tidak ada misalnya gitu, atau konspirasi dan lain sebagainya, sosial media juga akan terus menyajikan informasi yang mendukung pendapat teman-teman atau yang menyerupai hal-hal seperti itu gitu. Ditambah lagi di dalam pikiran kita akan ada proses seleksi untuk mendukung apa yang kita anggap benar, untuk mendukung apa yang kita harapkan benar, seperti itu contohnya gitu. Itu kenapa mungkin kalau misalnya sebagian orang yang punya pandangan kok bisa sih masyarakat itu bisa secuek itu, misalnya bisa ngumpul sebebas itu gitu ya, karena ada mekanisme yang seperti itu. Aku pribadi terlepas dari COVID-19 atau pandemi ini konspirasi atau tidak, aku sendiri juga termasuk yang ya mungkin saja gitu memang virus ini dibuat, atau mungkin saja memang ini adalah orang yang berkuasa, yang berpower, beruang gitu ya, menciptakan sesuatu untuk memperoleh benefit, keuntungan, mengontrol dunia dan lain sebagainya. Itu mungkin saja terjadi gitu. Dan aku bukan orang yang 100% tidak percaya terhadap hal itu, tapi kemudian ketika aku balikkan kembali ke diriku, aku menyadari betul bahwa aku adalah rakyat biasa gitu. Terlepas dari ini dibuat orang atau tidak, virus itu memang benar adanya gitu. Selain dari banyaknya jurnal yang tersedia yang bisa dibaca, banyak sekali orang-orang yang cukup bisa aku percaya yang menyatakan kesaksian mereka gitu tentang apa yang terjadi, termasuk aku pribadi juga memiliki beberapa pengalaman yang benar-benar mengetahui bagaimana situasinya di lapangan sekarang. Jadi virus itu memang ada gitu. Ya kemudian aku sebagai orang biasa ini memutuskan untuk melakukan apa yang aku bisa sesuai kapasitas aku gitu. Kapasitas aku apa? Yaitu melindungi keluarga dan orang terdekatku gitu. Dengan cara mempelajari virusnya itu seperti apa sih, karakteristiknya seperti apa, coping atau upaya apa yang bisa aku lakukan untuk melindungi diriku dan keluargaku gitu. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana ibaratnya rutinitas suamiku pulang kantor, bagaimana cara aku membeli bahan-bahan makanan, merubah cara aku berinteraksi dengan orang lain, mengurangi tatap muka gitu ya. Dan sampai sekarang aku belum ketemu sama orang tua aku, nggak bisa traveling dan lain sebagainya. Itu sebagai upaya yang aku lakukan gitu. Apa saja nutrisi yang aku butuhkan gitu ya, suplemen apa yang bisa aku berikan gitu. Itu menurutku cara yang aku mampu lakukan sesuai kapasitasku, karena aku bukan seorang anggota Avengers ya, dan aku juga nggak punya power, aku nggak punya uang, dan aku nggak punya kekuatan dan kepintaran juga gitu untuk menemukan siapa yang melakukannya ataupun menemukan vaksin yang benar-benar tepat gitu. Sehingga ya kalau kita berpikir secara kasar dan sangat barbar nih ya, manusia sendiri tanpa norma dan tanpa pola pikir itu kan sebenarnya masih diklasifikasikan sebagai animal ya. Jadi ya memang begini hukum alamnya, yang kuat akan bisa ngambil advantage dan benefit dari orang-orang yang lemah gitu. So orang yang lemah ini, apa yang bisa kita lakukan? Mumpung saya masih bisa berpikir, ya saya cari cara yang saya mampu, yang sesuai kapasiti saya untuk melindungi keluarga terdekat saya begitu. However, dari cara atau sudut pandang psikologisnya sendiri, saya paham kenapa kemudian jadi terpolarisasi. Tadi saya udah bilang ada beberapa aspek yang membuat orang itu memaknakan hal yang sama jadi berbeda-beda. Ada juga sosial media yang dengan algoritmanya, ada juga mekanisme untuk mempercayai apa yang mereka ingin percayai gitu. Itu mungkin juga berperan terhadap orang-orang yang dari awal tidak mempercayai COVID ini ada. Tapi kemudian saya juga melihat fenomena lainnya gitu. Orang-orang yang tadinya cukup protokol, menjaga diri, kemudian jadi longgar, jadi lumer gitu ya. Kemudian jadi kayaknya COVID itu tidak ada, kemudian jadi lebih bebas misalnya seperti itu. Itu juga saya cukup paham, karena jangankan orang-orang yang masih bingung, masih shock atau tadi ya terpengaruh echo chambers atau baca algoritma dan lain sebagainya, saya yang ngerasa udah baca cukup banyak, saya yang ngerasa saya baca jurnal kok, nggak cuma di Indonesia, saya baca yang di luar, saya dengar tanggapan ahli, saya lili selama hampir 1 tahun ini, kadang masih suka ngerasa bingung gitu, confused, ini apa sih yang terjadi? Karena di sekeliling saya, di lingkungan saya, orang-orang masih santai aja gitu ya untuk berpergian tanpa masker, kumpul-kumpul di tempat yang tertutup tanpa ventilasi udara yang baik, dengan AC misalnya begitu gitu, jarak yang juga tidak teratur.
bebas gitu, bebas aja gitu ya. Jadi memang hukumnya manusia itu kan imitate, dia learning, dia belajar. Jadi walaupun memang kita sudah punya informasi yang banyak nih, kita seakan tahu situasinya seperti apa, ketika terus-terusan ada di situasi yang melihat orang-orang bebas traveling, bebas kumpul, kita juga jadi akan mempertanyakan, gue bener gak sih ini apa yang salah sih gitu. Itu udah hukum alam, itu wajar sekali. Sehingga wajar banget juga banyak orang yang kemudian pindah haluan gitu. Jadi ya kayaknya ini emang udah baik-baik aja deh gitu. Walaupun mereka baca mungkin sekarang angkanya naik, tapi itu somehow diseleksi di otaknya untuk tidak jadi informasi yang penting. Jadi lebih menerima informasi-informasi yang mendukung rasionalisasi mereka bahwa ini baik-baik saja gitu. Jadi ada proses denial. Karena memang bukan hal yang mudah di tengah pandemi ini dalam jangka waktu yang lama dan tidak jelas, situasinya tidak jelas sampai kapan, harus terus beradaptasi gitu. Karena kita harus merubah pola interaksi, kita harus merubah pola beli belanjaan gitu ya, kita harus diem di rumah, nggak bisa traveling, ibaratnya kita dipaksa untuk disiplin, dipaksa untuk berubah. Itu akan sangat bergantung terhadap endurance setiap orang, bisa bertahan atau enggak gitu. Yang tidak mungkin akan mengembangkan mekanisme denial agar mereka bisa dapat kelonggaran, agar mereka bisa dapat lebih bebas gitu dengan cara tadi. Nah kemudian nanti mekanismenya akan kembali seperti yang awal saya jelaskan, bahwa akan lebih selektif menerima informasi-informasi yang mendukung dan mempermudah pilihannya saja gitu. Itu dari sisi psikologis gitu. Jadi ya aku cukup paham kenapa kemudian jadi banyak polarisasi seperti ini. Dan kemudian jadi banyak juga orang yang sensitif ketika orang berbeda pendapat, karena masing-masing mempertahankan keyakinannya, terutama kalau lagi ada di posisi denial tadi, di posisi rasionalisasi tadi. Adanya masukan itu dianggap menyerang pertahanan mereka gitu, jadi akan lebih sensitif. So aku sangat paham dan sangat ngerti, jadi aku memang sangat menghindari situasi konflik itu sebenarnya, karena prioritas utama aku adalah melindungi diriku dan keluarga sesuai kapasitas aku yang bukan siapa-siapa ini gitu. Namun demikian, berikut mungkin ada unsur individuality aku sebagai manusia, warga negara Indonesia, ibu, anak, dan kakak dari seseorang ya, yang mungkin kalau teman-teman nanti akan lihat ada nuansa-nuansa agresif sedikit, mohon maaf gitu ya. However, sebagai individu, walaupun aku cukup paham dan menghargai adanya pilihan orang yang berbeda-beda, informasi yang berbeda-beda, value yang berbeda-beda, sehingga orang tidak bisa diharapkan memunculkan perilaku yang sama, aku cukup kecewa dengan sebagian orang-orang, saya tidak bilang semua, tapi sebagian orang-orang yang tidak menghargai pilihan kita-kita atau orang-orang yang memilih untuk bertahan selama hampir 1 tahun, berjuang melindungi orang-orang yang mereka sayangi, melindungi diri dia, mungkin melindungi diri aku untuk menjaga anakku gitu agar nggak kenapa-napa, dengan mendiskreditkan, mendiskriminasi atau menggibahin misalnya, atau justru bilang terlalu lebay dan lain sebagainya, atau memaksa untuk bertemu, berinteraksi. Saya nggak bilang ini siapa, kadang bahkan keluarga sendiri misalnya seperti itu. Jadi begini, konsepnya ketika kita menghargai perbedaan pendapat, kita menghargai bahwa dia memiliki sudut pandang yang berbeda dengan kita. Ya, karena kita tahu bahwa pengalaman hidup, informasi, value, dan lain sebagainya itu berbeda di kepala kita, tapi tidak dengan memaksakan. Jadi ketika saya tidak mendiskreditkan bahwa enggak, lu salah, gue yang benar, lu ngaco banget lu gitu, itu bukan berarti bahwa pilihan saya itu atau pilihan orang-orang yang tadinya ingin berlindung itu bisa diganggu-gugat dengan memaksakan pemikiran Anda bahwa pandemi ini tidak ada, dengan cara mendiskreditkan, mengolok-olok, atau misalnya memaksa untuk bertemu dan lain sebagainya tanpa protokol. Buat saya itu sangat kurang menghargai gitu. Karena jujur aja banyak banget kasus yang terjadi terhadap orang-orang yang berprotokol ini justru karena orang-orang OTG tadi memaksakan kehendaknya. Dan kita sebagai orang timur itu seringkali kemudian dilanda dengan rasa nggak enak, bersalah, dan segala macam. Padahal itu hak kita untuk melindungi diri kita dengan cara masing-masing gitu. Jadi
menurut aku itu cukup tidak adil dan unfair ya gitu. Karena orang-orang yang bertahan selama 1 tahun untuk stay in protokol, tetap ada di rumah, itu bukannya nggak mau ngumpul, bukannya nggak mau pergi ketemu sama saudaranya, bukannya dia nggak mau bebas belanja tanpa perlu cuci-cuci disinfektan segala macam, pengen. Saya aja, mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu, yang kenal saya lama, saya tuh orangnya kan jorok ya. Saya tuh bisa kalau lagi lapar tuh ke KFC tuh nggak perlu cuci tangan kalau lagi kelaparan. Tapi sekarang tuh kayak jadi pikiran yang harus saya tunda dulu, saya pikirin dulu, baru saya respon gitu. Buat orang yang cenderung impulsif dan cuek kayak saya kan, selama setahun itu juga berat gitu. Saya pengen ngumpul, saya pengen ngopi, itu juga berat gitu. Jadi saya rasa kita semua ada di situasi yang nggak nyaman sama gitu. Cuma mungkin cara kita untuk bertahannya beda-beda. Jadi itu yang aku harapin banget bisa sama-sama dipahami gitu, antar kubu dan polarisasi yang terjadi ini. Jangan mendiskreditkan dan hargai satu dengan yang lainnya gitu, karena kita semua berjuang dengan cara kita masing-masing. Of course, secara individual aku berharap semua orang menyadari bahwa pandemi ini ada, please stay safe, please tetap di rumah, please lindungi orang-orang terkasih kita. Tapi kan memang pada dasarnya hukum alami kita nggak bisa kontrol orang, kita nggak bisa paksa orang untuk lihat apa yang kita lihat. Mungkin demikian juga dengan Anda nggak bisa paksa kita lihat apa yang Anda lihat gitu. Anda nggak bisa paksa kita yang tetap protokol ini bisa ngerti kenapa Anda kemudian jadi longgar gitu protokolnya, jadi lebih bebas gitu. Ya udah, kita hargai aja, setidaknya itu gitu. Setidaknya saat ini hargai usaha kita untuk melindungi diri kita masing-masing gitu. Jangan saling mendiskreditkan dan jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya gitu. Buat teman-teman juga mungkin yang kenal aku dekat tahu kalau aku ngomong seperti ini pasti sudah berdasarkan banyak hal yang aku pertimbangkan, dan aku juga pasti aku menjelaskan bahwa aku baca jurnal, cukup banyak jurnal. Aku juga mempelajari virus ini sekapasitas aku ya, yang bukan ilmuwan dan dokter, untuk bagaimana melindungi keluarga aku. Dan aku juga banyak dapat kesaksian dari banyak orang yang ada di lapangan yang aku kenali, bagaimana situasinya saat ini sangat parah sekali. Untuk orang-orang yang lebih beruntung mungkin mereka ya alhamdulillah masih bisa dapat pelayanan medis yang cukup. Buat yang tidak, mereka itu semuanya terkapar di IGD itu nggak semuanya dapat tempat, teman-teman. Jadi dengan status positif dan gejala aktif pun bisa saja mereka nggak dapat tempat. Wisma Atlet, apapun itu, Geraha dan lain sebagainya penuh, teman-teman. Nakes itu burnout itu nyata, teman-teman. Jadi apa ya? Ya sebisa mungkin kita bisa bantu apa yang kita bisa bantu lah. Kalau aku yang bukan siapa-siapa ini bisa bantu dengan terus bertahan mencoba mengurangi angka aktif agar tenaga kesehatan dan penunjang medis kita, alat-alat yang memang terbatas dibanding negara maju lainnya ini tetap bisa cukup menghadapi orang-orang yang terpaksa keluar karena tidak ada pilihan atau terpaksa terpapar karena takdir gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kontrol diri masing-masing. Ya aku harap video dadakan ini bisa memberikan edukasi, manfaat gitu. Kalau memang di dalamnya ada unsur-unsur yang tidak menyenangkan, mungkin nuansa agresi atau kekesalan, harap diabaikan saja. Tujuan utamanya bukan itu, tujuan utamanya adalah mengedukasi. However, ketika aku merasa kesal itu bagian dari emosi, jadi mohon maaf bila tercapture gitu. Tapi intinya adalah bukan ngajak berantem, tapi lebih kepada ayo teman-teman kita saling menghargai, kita mulai terbuka dan kita mulai bantu melindungi apa yang bisa kita lindungi sesuai kapasitas kita aja dulu, karena kita bukan Avengers. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.